kita masuk ke terminal ya, masuk ke terminal. Nah, teman-teman perhatikan di sini akan masih kosong, belum ada limitasi per usernya. Setelah dimasukkan pada terminal sudah ada ya. Jadi di sini ada pelanggan, IP-nya. Jadi 1 sampai 254. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut pada penyetingan, yaitu settingan traffic ringan pada MikroTik ya. Kemudian pada settingan ini saya lanjut dengan penyetingan hotspot dan sampai cetak voucher ya. Nah, ini ada beberapa teman kita yang bertanya bagaimana cara memasukkannya variant ataupun setting di Simple Queues untuk voucheran yang menggunakan Micmon ya. Nah, seperti ini ada pertanyaan ya. Satu dari Nuri Rosiana. Mantap Mas, tapi masih bingung settingan di Simple Queues ya. Soalnya saya pakai user dari Micmon. Itu kalau di script usernya pakai voucher. Dari Micmon bagaimana ya cara settingnya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini kemudian saya lanjutkan settingan hotspot kemudian sampai cetak voucher. Awalnya videonya seperti ini untuk settingannya ya. Setting traffic ringan pada MikroTik game jadi stabil. Jadi di video ini saya tidak sampai cetak voucher ya, tapi pada ini sampai cetak voucher. Oke, untuk teman-teman yang sudah berkomentar saya ucapkan terima kasih. Mungkin agak terlambat saya menjawab pertanyaan ya, tapi insya Allah saya akan tetap membuatkan video-video atas permintaan teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ingin mengupdate terbaru daripada pod game, jadi silakan teman-teman lihat pada video saya update pod game terbaru agar ping game stabil ya, lalu dengan cara-cara yang sudah saya buat di video ini ya. Untuk teman-teman yang perlu penyetingan waktu ya dalam pencetak voucher, hal yang terpenting yang harus disetting ialah waktu pada MikroTik ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin mengalihkan traffic umum ke VPN, silakan teman-teman lihat pada video saya yang ini ya, mengalihkan traffic browsing ke VPN Singapura ya. Nah, ini yang menggunakan script ya. Nah, kalau yang ini traffic game online prioritas bandwidth ya. Jadi ini menggunakan settingan fast track, jadi diprioritaskan untuk game online ya, tanpa dilimit. Kalau ini mengalihkan traffic game online ke VPN ya, ini lebih stabil ya, karena traffic gamenya kita alihkan kepada VPN. Saya sarankan pilih VPN yang khusus game ya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe maupun belum, saya ucapkan terima kasih. Semoga itu semua menjadikan amal ibadah teman-teman. Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin ya. Untuk itu kita lanjut pada tahap penyetingan. Oke teman-teman, kita langsung saja pada tahap penyetingan ya. Tentunya MikroTik sudah terkoneksi dengan internet ya. Kita klik terminal, kemudian ping ya, google.com ya. Nah, di sini sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Saya di sini menggunakan MikroTik RB450GX4. Kemudian untuk Ether 1 kita gunakan untuk jalur internet ya. Ether 2 kita gunakan untuk jalur hotspot ya, WiFi voucheran.
kalau teman-teman ingin menggunakan satu IP, ya, menggunakan satu IP, tetapi memanfaatkan port 4 dan port 5, jadi kita bisa sistem bridge ya. Jadi saya ulangi, kalau teman-teman ingin hotspotnya menggunakan selain port 2 juga ingin menggunakan port 4 dan port 5 ya untuk jalur hotspot, jadi bisa menggunakan sistem bridge ya. Sistem bridge seperti ini. Kemudian kalau hanya satu ya gunakan satu seperti settingan hotspot biasa ya. Jadi di sini saya contohkan, jadi teman-teman bisa memanfaatkan Ether 4, Ether 5, Ether 2, kemudian IP-nya satu ya. Jadi kita gabung Ether 2, Ether 4, dan Ether 5 menjadi satu IP ya. Jadi tinggal colokkan aja akses poinnya ke Ether 4 dan Ether 5, tetapi menggunakan satu IP ya. Caranya seperti ini. Teman-teman masuk pada bridge ya. Nah, di sini bagian fitur bridge ini teman-teman klik tanda plus, kemudian general. Nah, di sini name ya, di bebas ya untuk teman-teman menandai name-nya, tapi saya di sini contohnya saya pakai bridge 1 gitu ya, contoh ya. Kemudian di STP teman-teman klik di none ya supaya CPU tidak terlalu berat ya. Kemudian apply oke ya. Nah, seperti ini. Kemudian masuk di tab port ya, klik tanda plus. Nah, di sini interface-nya pertama kita gunakan ya Ether 2 ya, yang akan kita gabungkan ya, Ether 2, kemudian apply. Nah, di sini ditambah lagi, misalkan Ether 4, teman-teman arahkan pada Ether 4 gitu ya. Ether 4, kemudian apply. Oke, kemudian kalau mau menambahkan lagi Ether berapa yang kita gabungkan, jadi ditambah lagi interface-nya pada Ether 5 gitu ya, contoh ya. Nah, seperti ini. Di sini tujuannya untuk menggabungkan 3 port ini menjadi satu IP ya. Oke, kira-kira penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Ya, oke, setelah ini kemudian ya kita masuk pada tab IP, kemudian address. Nah, di sini kita tambahkan di addressnya, misalkan IP 192, ini bebas ya teman-teman, 168.2.20, karena kita menggunakan Ether 2, biasanya saya agar mudah mengingat seperti ini ya, /24 ya. Jadi kalau menggunakan Ether 2 jadi titik 2 terus 20, kalau Ether 3 3.20 supaya lebih mudah mengingat aja ya. Kemudian interface, nah di interface kita arahkan pada bridge 1 ya. Nah, seperti ini. Kemudian apply, oke. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut untuk pembuatan hotspot ya. Klik IP, kemudian masuk ke tab hotspot ya. Di sini teman-teman pilih server ya, seperti biasa. Kemudian host setup ya, hotspot setup ya. Klik, kemudian interface-nya arahkan pada bridge 1 ya. Nah, seperti ini. Kemudian next aja, next. Terus DNS name-nya bebas ya teman-teman. Di sini saya kasih contoh tutorial.com gitu ya. Nanti bisa teman-teman gunakan .net dan sebagainya ya. Klik next, kemudian admin passwordnya kita kosongin aja ya. Next, das. Nah, kalau seperti ini berarti sudah sukses. Ya, sudah sukses ya. Kemudian kita masuk pada tahap penyetingan role traffic ya. Masuk ke tab IP, kemudian kita pilih firmware ya. Nah, di sini kita arahkan pada Mangle ya. Pertama kita akan membuat marking koneksi ICMP ya. Kemudian teman-teman klik tanda plus. Chain-nya untuk ICMP kita arahkan pada post routing ya. Kemudian protokol kita arahkan pada ICMP
kemudian masuk lanjut ke tab action ya. Di action kita cari max connection, kemudian new connection mark kita tandai dengan nama koneksi ICMP DNS. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ya, kita copy aja untuk komennya ya. Copy, kemudian apply, komen kita tandai dengan koneksi ICMP DNS. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembuatan marking koneksi DNS-nya ya. Klik tanda plus, general, chain-nya kita rubah menjadi post routing ya. Kemudian protokol kita arahkan pada UDP ya, kita arahkan pada UDP. Kemudian untuk DST port-nya kita tandai dengan port 53. Nah, seperti ini ya. Kemudian lanjut pada tab action. Nah, di action-nya teman-teman pilih max connection ya. Untuk new connection max, teman-teman arahkan pada koneksi ICMP dan DNS. Kemudian apply, oke ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk pembuatan max paketnya ya. Klik tanda plus, general. Nah, chain-nya teman-teman pilih pre-routing. Kemudian untuk connection mark-nya teman-teman arahkan pada koneksi ICMP DNS ya. Lanjut pada tab action. Di action teman-teman pilih max paket ya. Nah, seperti ini max paket. Kemudian new paket max kita tandai dengan paket ICMP DNS download ya, kita singkat down ya. Nah, seperti ini. Kemudian apply, oke ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita copy aja, klik 2 kali, kemudian kita copy ya, di pojok kanan ini di copy. Kemudian kita general, chain-nya kita rubah menjadi post routing ya, seperti ini. Untuk action mark-nya sama. Kemudian di tab action-nya juga sama, namun di new paket mark-nya download-nya kita rubah menjadi upload ya. Oke, kemudian tanda pass-through dihilangkan ya teman-teman. Apply, oke. Untuk download-nya juga tanda pass-through dihilangkan. Sekarang saya jelaskan sedikit ya. Kalau kita menggunakan pro routing, ini sama dengan input ya. Jadi input sama dengan pro routing ya. Kalau kita menggunakan post routing, ini sama dengan output ya. Jadi kalau kita menggunakan forward, ini menangkap semua traffic, jadi kita arahkan interface-nya ke internet. Kemudian untuk download-nya ya, kemudian untuk upload-nya kita arahkan juga interface-nya ke internet ya, seperti settingan saya beberapa waktu yang lalu untuk prioritas game menggunakan port itu ya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan pro routing, post routing ya. Nah, kalau seandainya pro routing, jadi kita tidak perlu lagi mengarahkan sumber internetnya ke interface karena dia sudah menggunakan pro routing. Begitu juga kita menggunakan post routing ya. Oke, jadi kita tidak perlu lagi mengarahkan out interface-nya ya, karena dia sudah mewakili out interface. Oke, kira-kira penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk untuk penyetingan marking koneksi browsing ya. Browsing, klik tanda plus, kemudian general, chain-nya kita pilih pro routing ya. Kemudian protokol kita arahkan pada TCP dan masukkan DST port-nya, yaitu port browsing atau port umum ya, yang sudah saya siapkan.
Kita copy aja. Nah, masukkan pada DST Pod ya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut pada tab Action ya. Di actionnya kita pilih Max Connection. Di New Connection Mark kita tandai dengan koneksi browsing. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita copy aja supaya lebih mudah. Apply, komen kita tandai dengan koneksi browsing. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian kita copy ya, general. Untuk chainnya tetap pada rerouting ya. Untuk protokol yang kita ubah menjadi UDP, portnya sama, kemudian lanjut di tab actionnya sama ya. Kemudian kita apply, komen yang kedua kita hilangkan supaya lebih rapi. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini ada TCP dan UDP. Lanjut untuk pembuatan max paketnya, klik tanda plus, general, chainnya kita tetap pada prorouting ya untuk downloadnya prorouting. Kemudian di connection marknya kita arahkan pada koneksi browsing seperti ini ya. Oke, kemudian lanjut pada tab action. Di action kita pilih max paket ya. Kemudian new paket mark kita tandai dengan paket browsing download ya. Kita singkat aja ya, down, kemudian tanda pass-through dihilangkan ya. Kemudian apply, oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik aja 2 kali, kemudian copy di general. Chainnya yang kita rubah menjadi post routing seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk tab action sama. Bagian new paket max-nya yang kita rubah menjadi upload ya. Oke, sangat mudah sekali ya teman-teman. Kemudian apply, oke. Ya. Nah, sudah ya. Kalau MikroTik sudah terkoneksi ya, biasanya dia langsung trafiknya langsung bisa ditangkap ya, kecuali YouTube ya. YouTube dia harus terkoneksi dengan jaringan ya. Lanjut untuk membuat marking koneksi selain browsing. Klik tanda plus, kemudian general ya. Chainnya pada prorouting. Kemudian protokol kita pilih TCP ya. Nah, untuk DST port kita masukkan port umum ya. Port umum atau port browsing ya. Namun diberi tanda pengecualian seperti ini ya. Oke. Tujuannya selain port ini masuk ke port, selain port ini masuk ke traffic selain browsing. Kemudian connection mark-nya kita masukkan koneksi browsing, tetapi juga diberi tanda pengecualian seperti ini ya. Oke. Kalau teman-teman mau menggunakan no max juga bisa ya. No max yang di bawahnya juga sama ya. Oke, kemudian lanjut pada tab action ya. Tab action kita pilih max connection ya. New connection mark kita tandai dengan koneksi selain browsing ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy untuk menandai komennya ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut untuk pembuatan protokol UDP. Klik, kemudian copy, general ya. Chainnya tetap pada prorouting ya. Kemudian protokolnya yang kita rubah menjadi UDP. Nah, seperti ini. Kemudian di tab actionnya sama, kemudian apply, komen yang kedua kita hilangkan ya, supaya lebih rapi aja ya. Nah, jadinya seperti ini ya.
Kita lanjut untuk pembuatan max paketnya, klik tanda plus, general, chainnya kita tetap pada pro routing ya. Pro routing, kemudian untuk connection mark-nya kita arahkan pada koneksi selain browsing. Nah, seperti ini ya. Kemudian di tab action kita pilih max paket ya. Kemudian new paket mark kita tandai dengan paket selain browsing download ya, kita singkat down. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk paket tanda pastruk dihilangkan, apply, oke ya. Nah, seperti ini. Kita copy aja, klik copy, kemudian general. Nah, untuk chainnya yang kita rubah menjadi post routing. Nah, seperti ini. Kemudian masuk pada tab action, max paketnya ya, sama, di actionnya max paket sama, kemudian new paket maxnya. Di bagian download teman-teman rubah menjadi upload ya, kita singkat up, kemudian apply, oke ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat marking koneksi YouTube ya. Untuk YouTube saya menggunakan protokol layer 7 untuk menangkap trafiknya ya, dengan menggunakan script. Nah, teman-teman bisa nanti saya sertakan di kolom deskripsi juga scriptnya ya. Kita masuk di protokol layer 7 ini, kemudian klik tanda plus. Nah, di sini teman-teman masukkan scriptnya ya, kemudian namanya kita tandai ya dengan IP YouTube ya. Nah, ini namanya IP YouTube, kemudian apply, oke. Setelah seperti ini kita masuk ke menu lagi, kemudian klik tanda plus, general, chainnya pro routing tetap ya, kemudian protokolnya TCP ya, seperti ini ya. Kemudian masuk di tab advanced ya, layer 7 protokol kita arahkan pada IP YouTube ya, seperti ini. Kemudian lanjut di tab action, di action kita pilih max connection ya, seperti ini. Di new connection mark kita tandai dengan koneksi YouTube ya. Nah, seperti ini kita copy, sangat gampang sekali ya, komen. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah ya untuk TCP. Kemudian kita copy aja. Nah, untuk protokolnya kita rubah menjadi UDP ya. Nah, seperti ini. Di tab advanced-nya sama, kemudian di tab action-nya juga sama ya. Kemudian apply, komen yang kedua kita hilangkan ya. Oke. Nah, seperti ini ya untuk UDP dan TCP-nya. Nah, di sini kan belum ada traffic karena belum menggunakan jaringan WiFi-nya ya. Kemudian kita lanjut pada pembuatan max paketnya, klik tanda plus, general. Chainnya kita tetap pada pro routing. Kemudian untuk connection mark-nya ini kita arahkan pada koneksi YouTube ya, seperti ini. Lanjut pada tab action, di action-nya kita pilih max paket ya, max paket. Kemudian new paket max ya, new paket max kita tandai dengan paket YouTube download ya, kita singkat down ya. Nah, seperti ini, tanda pastruk dihilangkan ya, apply, oke. Nah, kita klik, kemudian copy, general, chainnya kita rubah menjadi post routing ya, seperti ini ya. Kemudian masuk di tab action lagi, max di actionnya kita pilih max paket tetap, kemudian new paket mark yang kita rubah hanya upload ya, seperti ini ya. Apply, oke.
Nah, seperti ini. Di sini ada pro-routing dan post-routing. Kemudian untuk paketnya pro-routing, post-routing, kemudian di sini di koneksi browsingnya sama ya. Ya, kita cek lagi satu persatu. Semoga tidak ada kesalahan ya. Nah, untuk settingan di Mangle sudah selesai. Ya, kita lanjut pada penyetingan simple queues ya, menggunakan queues ya. Sekarang kita lanjut untuk penyetingan simple queues ya, masuk ke queues, kemudian simple queues ya. Kita akan membuat limitasi pada semua traffic ya. Klik tanda plus, general, name-nya kita tandai dengan nama global traffic ya. Global traffic. Oke, seperti ini. Kemudian target. Target bisa kita lihat pada IP hotspot yang bridge ini ya. Kemudian kita klik di network-nya ini, kita copy aja ya. Copy. Kemudian masukkan pada target ya. Ditambah /24. Nah, seperti ini. Ini bebas, teman-teman bisa gunakan /19 atau 16 ya. Kemudian di max limit ini tergantung pada berapa langganan ISP teman-teman masing-masing ya untuk upload dan downloadnya. Di sini saya contohkan sesuai dengan yang saya contohkan, misalkan 10 ya untuk download, untuk upload, kemudian target downloadnya 10 MB per second. Jadi sama ya. Ini harus disesuaikan dengan jumlah keseluruhan dari ISP teman-teman ya. Kemudian di tab advance-nya, queue tipenya teman-teman arahkan pada PCG upload debut untuk target uploadnya, kemudian untuk target downloadnya teman-teman arahkan pada PCG download debut ya, seperti ini ya. Kemudian apply, oke. Nah, ya, seperti ini. Lanjut, kita akan membuat ICMP ya, rule limitasi pada ICMP. Klik tanda plus, general. Name-nya kita kasih nomor 1 gitu ya. Koneksi ICMP DNS ya. Seperti ini ya. Kemudian target kita kopikan sama ya. Kita tambah /24. Kita copy lagi ya, supaya lebih praktis ya. Nah, kemudian di max limit kita bisa limit misalkan 512, kemudian untuk targetnya 1 MB per second seperti ini ya. Masuk di tab advance, paket max kita arahkan pada paket ICMP DNS download seperti ini. Kemudian masukkan lagi paket ICMP upload ya, seperti ini ya. Nah, untuk queue tipe kita arahkan pada PCG upload depot, kemudian untuk downloadnya kita arahkan pada PCG download depot seperti ini. Nah, parent-nya kita arahkan pada global traffic ya. Kita cek lagi koneksi ICMP DNS, target, kemudian limit, kemudian paket ICMP download dan upload, PCG upload debut, kemudian download debut ya sama ya, kemudian parent global traffic, oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk membuat limitasi pada koneksi selain browsing ya. Klik tanda plus, kemudian general. Name kita tandai dengan angka 2 ya. Nomor 2, kemudian koneksi selain browsing ya. Oke, seperti ini. Kemudian target kita samakan, harus sama ya. Kemudian untuk ini koneksi selain browsing, karena dia termasuk koneksi game, jadi kita jangan melimit, biarkan unlimited untuk prioritas game ya. Kemudian masuk pada tab advance ya.
paket max kita arahkan pada paket koneksi selain browsing download ya, yang ini. Kemudian ditambah dengan selain paket selain browsing upload ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian priority kita arahkan pada angka 1 supaya diprioritaskan ya. Masuk di queue tipe, teman-teman tetap pilih PCG upload the food, kemudian PCG download the food, supaya ini agar kita pilih PCG upload the food ini dia merata pembagian bandwidthnya ya, itu tujuannya ya. Kemudian parent kita arahkan pada global traffic. Nah, seperti ini ya. Apply oke ya. Lanjut untuk pembuatan marking koneksi, limitasinya pada YouTube ya. Jadi kita tandai dengan nomor berapa tadi? Kita tandai dengan nomor 3 ya. Kita tandai dengan nomor 3. Jadi koneksi YouTube. Nah, seperti ini. Target kita samakan. Oke. Nah, untuk max limit bisa kita limit untuk koneksi YouTube uploadnya 2 MB per second, kemudian downloadnya 4 MB per second, seperti ini ya. Ini bebas ya teman-teman, jadi disesuaikan dengan ISP masing-masing ya. Masuk di tab Advanced ya. Paket max kita arahkan pada paket YouTube download, kemudian paket YouTube upload ya, seperti ini ya. Kemudian priority kita tandai dengan nomor 3 ya. Nah, seperti ini bebas juga mau nandai nomor 1, 2, 3 dan 8 dan sebagainya ya. Kemudian choose tipe, teman-teman pilih PCG upload the food, kemudian downloadnya juga PCG download the food. Parent tetap diarahkan pada global traffic, seperti ini kita cek ya. Oke, kemudian masuk di tab eventnya sama ya. Oke, benar ya. Apply, oke ya. Nah, sekarang terakhir kita akan membuat koneksi, marking koneksi limitasi pada browsing. Klik tanda plus general. Name kita tandai dengan angka 4 seperti ini, nomor 4, kemudian koneksi browsing ya. Nah, seperti ini. Kemudian target kita samakan ya. Oke. Nah, untuk browsing teman-teman bisa pilih misalkan 5 MB per second, kemudian uploadnya juga 5 MB per second, seperti ini ya. Masuk di tab Advanced ya. Paket max-nya teman-teman pilih browsing, paket browsing download dan upload ya. Kita cari download, kemudian masuk lagi untuk uploadnya ya. Nah, seperti ini ya. Untuk queue tipenya sama, PCG upload the food, kemudian PCG download the food. Parent tetap kita arahkan pada global traffic ya. Apply oke ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau menambah cell untuk browsing juga bisa. Sesuai dengan settingan kemarin itu ada penambahan satu rule lagi, yaitu cellnya, tapi juga bisa tidak ditambahkan, langsung saja pada koneksi browsing untuk arahkan pada parent hotspotnya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini tanda hotspot ini harus posisinya di bawah ya teman-teman, bisa disamakan saja. Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk limitasi pada setiap user menggunakan script ya. Nah, ini kemudian scriptnya sudah saya siapkan. Ya, pertama yang harus dirubah yaitu target, kemudian parent, ya, limitasi. Kalau teman-teman mau merubahnya silakan dirubah ya.
limitasi pada setiap usernya. Kemudian di sini teman-teman bisa misalkan 254 ini 1 sampai 254 bisa teman-teman rubah menjadi 1 sampai 100 ya. 1 sampai 100 nanti jumlah usernya yang terkoneksi 1 sampai 100. Nanti juga bisa teman-teman rubah lagi di IP poolnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita klik dulu general, kemudian untuk parentnya kita kopikan ya. Nah, seperti ini. Nah, kita cari parentnya ya, parent. Nah, ini 4 koneksi browsing ya. Nah, di sini kita masukkan. Oke, seperti ini ya. Nah, kita lanjut pada targetnya. Target kita kopikan dari angka 2 ini ya. Jadi 3 segmen ya. Oke. Copy. Kalau satu titik aja tidak sama, dia tidak masuk pada simple queues ya. Nah, di sini kita kopikan. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian limit add dan max limit. Di sini saya menggunakan untuk uploadnya 1 MB per second, kemudian untuk downloadnya 2 MB per second. Nah, ini harus sama limit add-nya dengan max limitnya. Misalkan saya contohkan di sini 2 ya. Jadi 2 untuk upload, downloadnya juga 2. Nah, di sini juga harus 2 ya. Nah, harus sama ya. Jadi downloadnya juga 2 ya. Setelah itu kemudian masuk name. Name ini teman-teman bisa diganti dengan misalkan pelanggan gitu ya. Pelanggan. Nah, atau dibiarkan user gitu ya. Nah, bisa diganti dengan pelanggan. Kemudian di sini saya 1 sampai 254 yang terkoneksi ya. Jadi teman-teman bisa berubah menjadi 100 atau 50. Jadi tetapi kalau merubah 1 sampai 254, nanti teman-teman juga merubahnya di IC pool-nya ya. Kita cari IC pool ya. Nah, di sini harus dirubah ya teman-teman. Jadi 1 sampai ini kan 254, jadi dirubah 1 sampai 100 nih gitu ya. Jadi disesuaikan ya. Jadi saya tetap menggunakan 1 sampai 254 karena saya sudah memberi tadi IP, kita menggunakan 1 IP tetapi bisa gunakan 3 port ya. Oke, apabila sudah selesai kita copy ya. Kita copy saja. Kemudian kita masuk ke terminal ya, masuk ke terminal. Nah, teman-teman perhatikan di sini akan masih kosong, belum ada limitasi per usernya. Setelah dimasukkan pada terminal sudah ada ya. Jadi di sini ada pelanggan, IP-nya. Jadi 1 sampai 254 ya. Jadi setiap user nanti dilimitasi seperti ini ya, uploadnya 2, kemudian downloadnya 2 ya. Oke, kita sekarang lanjut pada pembuatan voucher ya. Pembuatan voucher, di sini saya contohkan ya. Tentunya kita masuk pada Micmon ya. Micmon, kemudian apabila tandanya sudah terbaca, tanda hijau seperti ini kan secara online, otomatis laptop harus terkoneksi dengan internet ya. Apabila sudah muncul tanda hijau seperti ini, kemudian teman-teman klik open aja. Nah, tampilan pertama seperti ini, biasa masukkan username-nya Micmon ya. Nah, seperti ini, kemudian password standarnya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk tampilan pertamanya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masuk pada bahasa, language ini bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia ya, agar lebih mudah dipahami ya. Kemudian supaya lebih berwarna, kita ubah tema ya. Bisa green, blue, dan sebagainya ya. Nah, bisa seperti ini, atau kita rubah jadi blue ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, di sini username standar. Kalau teman-teman mau ubah waktu login pertama Micmon-nya bisa dirubah di sini. Kemudian passwordnya juga bisa dirubah. Kemudian untuk kode QR
ininya bisa di disable atau di enable, kemudian simpan gitu ya. Oke, sekarang kita hubungkan dulu Micmon-nya ke Mikrotik ya. Klik tanda plus pada tambah router ini, tanda plus ini diklik, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, nama sesi teman-teman bebas. Di sini saya kasih contoh tutorial ya. Nah, seperti ini bebas ya teman-teman. Kemudian masuk pada IP Mikrotik ya, teman-teman masuk lagi ke Winbox. Ini masuk pada quick set ya. Nah, di sini ada IP address. Teman-teman copy aja pada IP addressnya ya. Kemudian masuk lagi pada IP Mikrotik. Nah, ini hubungannya dengan Mikrotik. Nah, ini username Mikrotik ya, login untuk Winbox itu. Ini harus dimasukkan loginnya. Saya di sini contoh yaitu user ya. Ini masuk pada Mikrotik saya ya. Kemudian passwordnya juga. Nah, seperti ini. Kemudian pindah lagi ke samping. Nah, nama hotspot ini disesuaikan aja teman-teman, misalkan nama usaha atau nama wifi ya, terserah, bebas ya. Di sini saya contohkan Star Borneo Cafe ya. Nah, seperti ini. DNS name. Nah, DNS name teman-teman masuk lagi ke Winbox. Nah, di klik IP kemudian hotspot. Nah, di sini ada hotspot, server profil. Nah, di sini ada DNS name. Nah, ini tutorial.com. Teman-teman copy aja ya. Nah, di copy aja supaya lebih mudah ya. Copy aja, masukkan di DNS name. Oke, seperti ini. Nah, untuk mata uang rupiah untuk standarnya seperti ini dulu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita save ya. Oke. Nah, untuk terkoneksi tidak dengan Mikrotik, kita klik ping untuk pengecekan. Nah, apabila seperti ini artinya sudah terkoneksi dengan Mikrotik kita. Kemudian kita connect aja ya. Oke, nah seperti inilah tampilannya pertama. Ada pembacaan CPU, memori, dan Mikrotik ya. Sekarang kita lanjut pada pembuatan user profil ya. User profil, klik hotspot, kemudian profil ya. Profil, nah tambah profil. Teman-teman klik tambah profil. Nah, di sini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Misalkan saya contohkan paket 1 hari ya. Nah, seperti ini. Kemudian address pool none, kemudian share-nya 1 aja. Nah, di sini untuk rate limit upload dan download, oleh karena menggunakan settingan saya seperti ini ya. Seperti ini, jadi sudah terlimit di simple queues. Jadi kita di hotspotnya jangan melimit lagi, dibiarkan kosong ya. Dibiarkan kosong ya, jadi tidak perlu dilimit lagi pada voucher. Kemudian di sini kita bisa pilih remove and record atau remove, bebas sesuai dengan kebutuhan. Masa berlaku ya, masa berlaku yaitu 1 hari, berarti 1 day ya, 1 day ya, 1 hari ya. Kemudian harga ya, harga misalkan 2000 ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada parent queue. Nah, di sini kita arahkan pada settingan kita sesuai dengan settingan kita, yaitu 4 connection browsing. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya juga ada pertanyaan, diarahkan kemana parent pada voucher. Nah, diarahkan pada parentnya 4 koneksi browsing ya, sesuai pada settingan. Oke. Kemudian teman-teman apabila sudah selesai seperti ini, simpan ya. Nah, kita cek daftar profil ya. Nah, di sini ada paket 1 hari ya. Oke, paket 1 hari. Andai kata teman-teman ingin menambahnya, tinggal klik add ya, klik add.
kemudian tambah lagi paket 2 hari. Ini kita contoh ya, paket 2 hari ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ini address poolnya sama, share-nya sama, di sini sama, cuman di sini pilih remove and record ya. Kemudian masa berlaku berarti 2 hari ya, 2D ya, day. Kemudian harganya misal 3.000 ya. Oke, kemudian parent kita arahkan pada 4 koneksi browsing seperti ini. Kemudian setelah dicek lagi, kemudian simpan. Oke, kita tutup. Nah, di sini sudah ada ya. Begitulah seterusnya sesuai kebutuhan teman-teman, tinggal klik add seterusnya ya. Sekarang kita lanjut untuk pembuatan passwordnya ya. Pembuatan password. Teman-teman masuk pada pengguna. Nah, di sini kalau untuk cetak voucher, yaitu klik tanda hasilkan. Kalau bahasa Inggris itu generate ya. Generate. Nah, di sini hasilkan. Oke. Nah, di sini jumlah voucher yang akan kita cetak ya. Kemudian saya contohkan di sini 10 ya. Kemudian server kita alkan, kemudian mode pengguna. Nah, di sini ada 2 macam ya. Ada user and password, kemudian username dan username sama dengan password. Di sini maksudnya ialah apakah voucher kita nanti username-nya dipisah dengan password ya. Seperti itu. Kemudian di sini username sama dengan password. Jadi di sini password dengan username digabung menjadi satu. Nah, biasanya saya menggunakan seperti ini ya. Username sama dengan password. Jadi dijadikan satu aja ya. Kemudian karakter bisa teman-teman berapa panjangnya passwordnya ya. Saya contohkan yang mudah aja. 3 password teman-teman, bisa jadi 8 ya. Atau 7 dan sebagainya. Kemudian awalan kita kosongin aja. Untuk karakter bisa teman-teman pilih atau acak dan sebagainya, angka atau huruf ya, abjad atau angka ya. Kemudian saya pilih acak 1, 2, 3 ini aja, angka aja supaya lebih mudah ya. Kemudian profil teman-teman arahkan kemana, mau cetak voucher paket yang mau cetak voucher diarahkan untuk paket 1 hari atau 2 hari ya, pilih. Di sini saya contohkan paket 1 hari. Kemudian batas waktu ya, 1 day seperti ini ya. Kemudian kota komentar. Apabila sudah seperti ini ya, teman-teman pilih hasilkan ya. Nah, sekarang diproses ya. Kemudian dalam pencetakan ya, kita bisa klik QR atau cetak ya. Coba ya, kita cetak, nanti kita cancel. Nah, tampilannya batal. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ini sudah saya tambahin logo ya, untuk keperluan saya ditambahin logo. Ini untuk harga, masa aktif 1 hari, durasi 1 hari ya. Untuk nomor HP bisa teman-teman pilih. Untuk tampilan seperti ini, nanti mendapatkan tampilan voucher seperti ini, teman-teman nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya, tinggal download ya, tinggal download. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba vouchernya ya teman-teman ya. Kita coba koneksikan ke handphone dulu jaringannya. Nah, di sini saya coba ya. Kita koneksikan ke jaringan Mikrotik ya untuk hotspotnya. Nah, di sini kita mencoba masukkan passwordnya ini ya teman-teman ya. Kita coba masukkan 989 ya. Nah, oke. Nah, sudah terkoneksi. Nah, di sini IP-nya 29 ya. Kita cek IP-nya ya. Kita cek IP.
192.168.2.9 ya. 2.9 di sini 2.9 192.168.2.9 ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut pada speed test ya. Jadi di sini kelihatan ya teman-teman, untuk uploadnya 2, untuk downloadnya 2, di sini untuk downloadnya 1.93, kemudian untuk uploadnya 1.95. Jadi dia tidak bisa melewati limitasi pada simple queues ya. Nah, begitulah teman-teman ya. Saya rasa untuk kita vouchernya. Jadi, nah seperti ini kita sudah menggunakan kode voucher. Jadi nanti user kita tetap pada, jadi pemakaiannya tetap pada settingan mikrotik ya. Jadi di vouchernya tidak perlu lagi dilimitasi ya. Saya rasa untuk voucher sudah selesai ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu penyetingan mikrotik kita. Untuk teman-teman yang sudah maupun yang belum subscribe, share dan komen, saya ucapkan terima kasih. Semoga saja menjadi amal ibadah teman-teman semua. Semoga Allah melindungi kita semua, dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan. Yang mempunyai masalah semoga cepat terselesaikan. Yang mempunyai kesulitan ekonomi semoga Allah memudahkan. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.